Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati dan menuntun setiap langkah kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang baik, tanah yang subur, yang dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita, dan taat melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 10 ayat yang ke-4. Tertulis demikian. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua orang pencuri spesialis motor menargetkan sebuah motor yang terparkir, lalu melihat-lihat keadaan sekeliling. Ketika dirasa aman, seorang dari mereka segera beraksi dan berhasil menyalakan motor. Pada saat sedang memundurkan motor dan akan segera pergi dari tempat itu, salah satu dari mereka melihat ada kamera CCTV. Ia pun memberitahukan kepada temannya mengenai keberadaan CCTV itu. Sadar bahwa aksi mereka tertangkap kamera, mereka mengembalikan motor ke posisi semula dan tidak jadi mencuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya semua orang sadar bahwa setiap tindakannya diperhatikan oleh satu pribadi yang maha tinggi dan maha kuasa, maka tidak akan ada tindakan kejahatan di bumi ini. Setiap tindakan dan perbuatan kita dilihat dan diperhatikan dengan seksama oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membalaskan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam Mazmur 10 ayat 4 ini tertulis, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Ayat ini saudara berbicara tentang apa yang menjadi pikiran dari orang fasik. Dari ayat ini kita mengerti ada dua tipe orang fasik. Pertama adalah orang fasik yang percaya bahwa Allah ada, tapi menganggap bahwa Allah tidak akan menuntut apa-apa dan tidak akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan jahat yang dilakukan. Kedua adalah orang fasik yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan, pencipta alam semesta ini. Mereka mengatakan tidak ada Allah. Akibat dari pandangan dan pemikiran mereka yang seperti ini, maka mereka dengan bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginan mereka, tanpa rasa takut ataupun malu, tanpa pertimbangan mengenai konsekuensi dari perbuatan-perbuatan mereka. Faktor Tuhan diabaikan dalam hati mereka, sehingga aturan dan hukum yang dari Tuhan tidak menjadi bagian yang dipikirkan dalam bertindak. Ayat ini saudara selaras dengan ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang apa yang menjadi pikiran orang fasik atau orang jahat yang hidup dan berperilaku seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan dan tidak akan menuntut. Orang fasik menganggap bahwa Allah tidak akan pernah melihat perbuatan jahatnya dan merasa bahwa dirinya tidak akan pernah menghadapi kesulitan, tetapi akan lolos dari berbagai kelakuan jahatnya itu. Kalau kita perhatikan pasal yang lain, yaitu dalam Mazmur 14 dan pasal 53, di situ dikatakan bahwa orang yang mengatakan tidak ada Tuhan adalah orang yang jahat, pembohong, dan tidak pernah berbuat yang baik. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan melalui ayat ini untuk kita? Yang pertama adalah Tuhan ada dan Tuhan melihat. Walaupun Tuhan tidak dapat dilihat secara kasat mata, tapi Tuhan ada
dan Tuhan memperhatikan serta mengawasi setiap tindakan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan akan menuntut balas setiap perbuatan manusia. Di bumi ini ada hukum negara yang menuntut setiap tindakan yang dilakukan. Dan di atas dari hukum itu, ada hukum Tuhan yang akan menuntut pertanggungjawaban setiap kita pada hari penghakiman. Yang ketiga, saudara, Tuhan membela orang-orang benar yang percaya dan mengasihinya. Pada akhirnya akan nyata bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang setia dan mengasihi Tuhan, akan mengalami pertolongan dan pembelaan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kefasikan akan mengalami kebinasaan, tetapi orang yang benar, yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, akan mengalami kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Allah yang benar, Allah yang patut dipuji dan disembah, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa Tuhan ada dan melihat. Eksistensi-Mu ya Tuhan tidak perlu kami pertanyakan, sebab Engkau hadir dan Engkau ada di mana-mana. Hadirat-Mu memenuhi seluruh semesta ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup selalu takut akan Engkau, menghormati akan hadirat-Mu, hidup dalam ketaatan pada perintah-Mu. Kami menyadari bahwa setiap perbuatan kami yang kami lakukan di bumi ini ada balasannya yang Tuhan sediakan. Setiap perbuatan jahat akan mendapatkan balasannya, dan setiap kebaikan akan mendapatkan pahala. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kami bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan orang-orang benar yang selalu percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Oleh karena karya penebusan-Mu, kami telah dibenarkan, dikuduskan, dan diangkat menjadi anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya janji firman-Mu, Engkau membela setiap kami yang selalu hidup dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga kami semua dapat tidur dengan nyenyak, dan kembali kami boleh bangun di pagi hari dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah mengalami penghiburan dari Tuhan, yang sedang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan pada saat ini, dan yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan mendapatkan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia yang pada hari ini berulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Berkat-Mu atas pemimpin negara kami, dan berkat-Mu atas seluruh bangsa kami. Berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini, lawat dengan anugerah, kasih dan rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan percaya kepada-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami senantiasa Tuhan untuk selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.